tentang banjir yang menimpa Ka'bah. Haddatsana Ali ibnu Abdillah, haddatsana Sofyan, qala berkata Sofyan, karena ada sopo Amr, yakulu berkata dia Amr, haddatsana bercerita pada kami sopo Sa'id ibnul Musayyab, Sa'id bin Musayyab, an abihi dari bapaknya Sa'id, an jadih dari kakeknya Sa'id. Qala berkata dia jadih, ja'a datang opo sailun banjir fil jahiliyah di era jahiliyah. Fakasa maka menenggelamkan apa banjir ma pada apa-apa bainal jabala ini antara dua gunung. Jadi dua gunung ini dua gunung yang ada di Mekah. Logikanya begini, kalau gunung saja itu tenggelam, apalagi yang lain. Karena gunung kan itu makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling tinggi. Kalau gunung saja tenggelam, apalagi yang lain. Apalagi Ka'bahnya. Ya, apalagi Ka'bahnya. Qala berkata sopo Sofyanu Sofyan. Wayakulu dan berkata dia Amr, inna hadal hadis sesungguhnya ini hadis, iku lahu, iku bagi hadis, saknun utawi kelakuan. Artinya ceritanya panjang. Jadi saknun bimakna kisotun tawilatun fi maji isail wa tufan Makkah. Jadi kisah tentang bagaimana datangnya banjir, terus banjir bandang yang datang ke Mekah menenggelamkan Ka'bah itu ceritanya panjang. Cuma dalam hal ini tidak dibahas di sini. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Abu Awanah an Bayan. Kunyahnya adalah Abi Bisrin an Qais bani Abi Hazim. Qala berkata Qais, dakhala masuk sopo Abu Bakrin Abu Bakar, alam ro'atin atas seorang wanita, min Ahmas dari kabilah Ahmas. Jadi Ahmas ini adalah nama suatu kabilah. Yuqalu dikatakan laha bagi wanita tersebut opo atau sopo Zainabu Zainab. Nah, wanita tersebut namanya adalah Zainab. Faro'aha maka melihat siapa Abu Bakar ha pada imro'ah, kita rujuk ke imro'ah saja ya. Kalau dirujuk ke Zainab nanti khawatirnya salah paham, dipikir Zainab istrinya Nabi nanti. Jadi imro'ah saja. Faro'aha maka melihat siapa Abu Bakar ha pada imro'ah, la takallamu tidak bicara siapa imro'ah. Jadi ini orang Islam yang belum begitu ngerti aturan Islam, sehingga masih melakukan adat-adat jahiliyah.
Faqala maka berkata siapa Abu Bakar, ma apa laha bagi imro'ah, la takallamu tidak bicara dia imro'ah. Qalu berkata mereka, orang-orang di sekitarnya Abu Bakar, hajat haji siapa imro'ah, musmi tatan dengan membisu. Jadi membisu. Jadi dia itu niat haji dan dia membisu. Jadi sekalian opo bisu, tidak bicara dengan siapapun. Nah, haji di era jahiliyah itu modelnya ya seperti ini. Jadi ada orang haji itu dengan opo bisu, tidak bicara dengan siapapun. Qala berkata siapa Abu Bakar laha pada imro'ah tersebut, takallami berbicaralah kamu, fa inna hadza maka sesungguhnya ini haji dengan membisu iku la yakhillu tidak halal, opo hadza ini haji dengan membisu. Oh, saya ulang ya. Fa inna hadza maka sesungguhnya ini haji dengan membisu iku la yakhillu tidak halal, opo hadza haji membisu. Hadza utawi ini haji dengan membisu iku min amalil jahiliyah, dari perbuatan jahiliyah. Enggak boleh ini. Ya begitu. Umat Islam ya ada yang modelnya seperti si wanita ini. Jadi sudah masuk Islam tapi berhubung ngajinya kurang atau gimana, tidak begitu tahu aturan Islam, nah, sehingga masih mengamalkan lakon-lakon jahiliyah. Fatakallamat maka berbicara siapa imro'ah. Setelah diomongi seperti itu, akhirnya dia mau bicara. Faqalat maka berkata dia imro'ah, man siapakah anta engkau, sampean ini sebenarnya siapa? Qala berkata Abu Bakar, imru'un seseorang, aku ini adalah seseorang gitu. Minal muhajirin dari orang-orang muhajir. Oh, saya termasuk orang muhajir. Qalat berkata dia imro'ah, ayul muhajirin manakah orang-orang muhajir. Artinya kalau soal hijrah ke Madinah kan bukan hanya orang Quraisy. Orang-orang selain Quraisy kan juga ada yang hijrah ke Madinah. Qala berkata Abu Bakar, min Quraisy, dari orang Quraisy. Oh, saya ini muhajir dari orang Quraisy. Qalat berkata siapa imro'ah, min ayyi Quraisyin, dari manakah Quraisy, anta engkau. Nah, sampean niku Quraisy kabilah mana? Qala berkata Abu Bakar, innaki sesungguhnya kamu iku lasaulun, niscaya banyak bertanya. Jadi kakian ngomong. Anak aku iku Abu Bakrin, Abu Bakar. Aku ini Abu Bakar. Ya, gimana lagi wong memang imro'ahnya itu enggak kenal. Padahal seterkenal-kenalnya orang itu ya Abu Bakar waktu itu. Tapi nyatanya ada orang yang enggak kenal itu ya ada. Qalat berkata imro'ah, ma utawi apa? Ma utawi apa?
baqauna sisa kita ala hadzal amr atas ini perkara as-sholih yang baik. Jadi perkara yang sholih ini adalah agama Islam yang mana di dalamnya ada keadilan, ada makarimal akhlak dan lain-lain. Alladzi yang ja'a datang sapa Allahu Allah bihi dengan hadzal amr as-sholih ba'dal jahiliyah setelah era jahiliyah. Nah, kalau haji dengan membisu itu ndak boleh, ya, apa-apa ndak boleh. Terus kira-kira apa perbuatan-perbuatan yang di era jahiliyah itu dilakukan dan di era Islam ini masih dilestarikan itu apa? Ya, kok kelihatannya kabeh-kabeh gak oleh. Ya. Nah, kira-kira amal-amalan jahiliyah yang di era Islam ini masih diperbolehkan itu apa saja? Qala berkata Abu Bakar, bako hukum sisa kalian alaihi atas al-amr as-sholih iku ma apa-apa istakomat yang menegakkan atau masih mengamalkan bikum terhadap kalian sopo aimatikum imam-imam kalian. Yes, ya tetap ada hal-hal yang di era jahiliyah itu dilakukan dan dinilai masih layak dan baik, tidak nabrak aturan Allah Rasul, ya tetap ada dan dilestarikan, ya diamalkan oleh imam-imam kalian itu. Qolat berkata siapa imro'ah, wama dan apa al-a'imah. A'imah itu apa? Qola berkata Abu Bakar. Sampai masalah a'imah aja nggak mudeng nih si imro'ah, nggak paham. Amakana adakah tidak ada liqaumiki bagi kaum kamu sopo ru'usun para pemimpin wa asrofun dan orang-orang yang dianggap mulia, yakmurunahum yang perintah mereka ru'us dan asrof hum pada mereka kaum, fayuti'u nahum maka taat mereka kaum hum pada mereka ru'us dan asrof. Lah di kaummu itu apa? Ndak ada. Saya ulang ya, lah di kaummu itu masa nggak ada pemimpinnya orang-orang yang dituakan, yang biasanya jadi panutan gitu. Nah, Qolat berkata imro'ah, bala iya ya ada. Qolat berkata Abu Bakar, fahum maka mereka iku ulaika demikian itu a'imah alanas atas manusia. Yang disebut a'imah itu yaitu jadi para pemimpin, para panutan yang dituakan itu disebut imam. Nah, kalau kamu pengen tahu hal-hal yang di era jahiliyah dilakukan masih dilestarikan di era Islam, ya kamu lihat itu pemimpin-pemimpinmu itu. Tuh. Jadi tetap ada ya. Jadi walaupun itu lakon jahiliyah, ya, kalau baik ya masih bisa dilaksanakan. Termasuk akhlak-akhlak yang baik ya, itu bisa dilaksanakan, tidak dihapus. Nah, termasuk haji itu kan di era jahiliyah ada. Nah, terus di era Islam ya ada, tetap ada. Cuma hal-hal yang ya nyimpang dihilangkan gitu aja. Diluruskan lagi.